Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma a'izza ahla Gaza, Allahumma ansur ahla Gaza, Allahumma farrij ahla Gaza, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di surah Abasa. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan teguran kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan alasan teguran tersebut, maka di ayat yang ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala mulai membicarakan tentang kitab suci Al-Qur'an. Allah taala berfirman, kalla innaha tadhkirah. Tidak benar bahwa apa yang disangkakan oleh orang-orang kafir itu tidak benar. Innaha tadhkirah, bahwa Al-Quran itu ayat-ayatnya, kisah-kisahnya yang disebutkan di dalamnya, tadhkirah sebagai pengingat. Bahwa Al-Quran itu fungsinya adalah sebagai pengingat untuk siapa? Faman syaa'a dzakarah, bagi siapa yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai pengingat. Kalau tidak, ya tidak akan mendapatkan peringatan dari Al-Quran, tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Fi suhufin mukarramah. Di ayat yang ke-13 ini, Allah 13 dan 14, Allah menyebutkan tentang kemuliaan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu fi suhufin mukarramah. Al-Quran itu dituliskan, dicatatkan di dalam suhuf, lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan. Jadi lembaran Al-Quran, mushaf Al-Quran, kertasnya yang tadinya dia kertas biasa, begitu dia ada tulisannya ayat Al-Quran, maka dia harus dimuliakan. Buku-buku tulis kita yang tadinya buku biasa, kita letakkan di lantai, kita letakkan di rak, tidak ada masalah. Tetapi begitu buku tulis kita tulisi dengan ayat-ayat Al-Quran, maka dia harus ditinggikan, dia harus dimuliakan. Termasuk apapun, HP atau apa, kalau di dalamnya tampak sedang kita membuka aplikasi Al-Quran, maka dia harus ditinggikan, harus dimuliakan. Marfu'ah, dia ditinggikan, diturunkan dari tempat yang agung, tempat yang mulia. Lauh mahfuz, mutahharah, dan dia disucikan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Ada adab yang harus dipraktekkan, ada adab harus dilakukan ketika berinteraksi dengan Al-Quran ini. Jadi ini 3 sifat yang Allah Ta'ala sebutkan tentang Al-Quran di dalam surah Abasa ini. Bahwa Al-Quran itu harus dimuliakan, baik secara fisiknya, secara isinya. Membacanya harus ada aturannya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal bunyi. Panjang pendeknya harus diperhatikan, huruf per hurufnya juga harus diperhatikan. Dia tidak seperti bacaan yang lain. Makanya kita pernah menyampaikan di sini, lau anna Qur'anan, kalau seandainya ada bacaan suyyirat bihil jibal, yang bacaan itu bisa membuat gunung itu bergetar, bergoncang, au kullima bihil mauta au qutiat bihil ardu, dan bumi ini bisa terbelah, patah-patah terbelah, au kullima bihil mauta, atau orang yang sudah mati bisa dibuat berbicara, bisa diajak berbicara,
maka bacaan itu adalah Al-Quran. Jadi kalau ada seandainya satu bacaan yang bisa menimbulkan 3 keajaiban tadi, gunung bisa dibuat bergerak, berjalan, kemudian bumi ini retak, hancur, dan orang yang mati bisa diajak bicara, maka bacaan itu adalah Al-Quran. Maka dia harus dimuliakan. Marfu'ah, dia harus ditinggikan. Berikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Al-Quran. Cara kita membawanya, cara kita meletakkannya, dan seterusnya. Mutahharah, dia harus disucikan. Di ayat yang ke-15 dan 16, giliran Allah menyebutkan orang yang pantas untuk mengemban Al-Quran, orang yang patut untuk membawa Al-Quran, orang yang pantas untuk Allah titipkan Al-Quran ini di dalam dadanya, untuk dia menjadi penjaga kitab suci Allah, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami juga yang menjaga Al-Quran ini. Dan di antara penjagaan Al-Quran yang Allah lakukan adalah Allah memilih di antara hamba-hamba Allah, Allah pilih mereka untuk menjadi penjaga Al-Quran. Allah pilih mereka untuk menghafalkan kitab sucinya. Maka mereka para penghafal Al-Quran adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Maka ini sifat-sifat yang harus ada dalam diri penghafal Al-Quran. Bi'aidi safarah, dia harus menjadi orang yang tengah-tengah, dia harus menjadi penengah. Dia tidak boleh condong terlalu ke kanan atau ke kiri, dia harus berada di tengah-tengah. Kiramin, dia juga harus mulia, dia harus terhormat, dia harus kiram. Kemudian bararah, dia juga harus memberikan manfaat kebaikan yang banyak. Jadi ini pujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada orang-orang yang membawa Al-Quran. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang kafir secara khusus dan manusia pada umumnya ketika mereka banyak berlaku kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insan, manusia itu celaka, manusia itu binasa, manusia itu dijauhkan dari rahmat Allah. Ma akfarah, atas kekufuran yang dilakukannya. Kufur di sini, kafir di sini bisa berarti mengingkari kebenaran dari Allah, atau kufur di sini, kafir di sini adalah kufur dari nikmat yang telah Allah berikan. Maka kata ma di sini artinya ada dua, ma yang menunjukkan pertanyaan. Jadi kalau ma yang berarti pertanyaan, nanti kurang lebih terjemahannya seperti ini: Qutilal insan, manusia itu celaka, manusia itu binasa, ma akfarahu, apa yang membuat dia berlaku kufur, apa yang menjadikan dia berlaku ingkar. Maka ini ma istifham, ma yang bertanya. Manusia itu celaka, manusia itu nanti akan binasa. Ma akfarahu, apa sih yang membuat mereka kufur dan ingkar? Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ma di sini menunjukkan takjub, menunjukkan keheranan. Qutilal insan, manusia itu akan celaka. Ma akfarahu, betapa sangat ingkarnya manusia itu, betapa sangat kufurnya manusia itu. Jadi itu dua makna yang ada di huruf ma. Dia bisa berupa pertanyaan. Jadi apa sih yang membuat orang itu kok kufur? Bukankah semua tanda-tanda kebesaran Allah sudah dia lihat? Bukankah tanda-tanda kekuasaan Allah ada di sekitarnya? Atau pertanyaan kedua tadi, keheranan. Manusia itu akan binasa, disiksa, terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Sungguh manusia benar-benar kufur. Maka manusia di sini bisa berarti manusia secara umum, atau bisa berarti orang-orang kafir. Bahwa
Orang-orang kafir itu mereka akan celaka atas kekufuran yang mereka lakukan. Maka kemudian Allah mencela mereka, min ayyi syai'in khalaqah. Memangnya mereka itu tercipta dari apa? Min ayyi syai'in, dari apa sih? Khalaqahu, Allah menciptakan mereka. Kok mereka berlaku kufur, berlaku sombong, berlaku angkuh? Min ayyi syai'in khalaqah. Memangnya mereka terbuat dari apa? Kok bisa-bisanya mereka sombong? Kok bisa-bisanya mereka merasa angkuh? Kok bisa-bisanya mereka membangga-banggakan dirinya? Maka Allah sedang ingin mengajak kita, menyuruh kita untuk merendahkan diri. Caranya bagaimana? Ingat, dulu kalian terbuat dari apa? Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa kalian tercipta? Kemudian Allah yang menjelaskan lagi, min nutfah, bahwa manusia itu tercipta dari nutfah, yaitu air sperma, yang siapapun tentu tidak akan nyaman untuk melihatnya, apalagi menyentuhnya. Jadi itulah asal ciptaan kita. Maka Hasan Al-Basri sampai mengatakan, agar kita berlaku rendah diri, tidak berlaku sombong, maka Hasan Al-Basri beliau mengatakan, kaifa yatakabbaru man kharaja min sabilil bauli marratain. Bagaimana bisa seseorang itu berlaku sombong? Bagaimana bisa dia berlaku sombong padahal dia keluar dari jalan kencing sebanyak 2 kali? Jalan kencing sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah antara suami dan istri ketika berhubungan, dan yang kedua adalah ketika dilahirkan. Bisa-bisanya seseorang itu berlaku sombong. Bukankah dia keluar dari jalan tempat kencing sebanyak 2 kali, dikeluarkan dari tempat kencing 2 kali? Lalu apa yang harus dibanggakan? Apa yang harus disombongkan? Padahal asal penciptanya, asal ciptaannya sehina itu. Tempat keluarnya juga hina. Tidak ada tuh orang dilahirkan dari kepala yang merupakan tempat terhormat, bagian terhormatnya manusia, tidak ada. Tidak ada tuh manusia yang dilahirkan dari mulut, tidak ada. Bahkan dari tempat yang berisi kotoran dan kotoran. Kemudian Al-Biqai beliau sampai mengatakan, manusia itu permulaannya adalah nutfah madarrah. Manusia itu permulaannya adalah nutfah, air sperma, air mani yang menjijikkan, yang kotor, yang bau. Wa akhiruhu jifah qadirah. Dia bermula dari air yang menjijikkan dan berakhir menjadi bangkai yang diabaikan, qadirah, yang kotor. Gak ada, walaupun yang meninggal orang terhormat, bahkan orang yang kita cintai, tidak mungkin kita akan menyimpannya di rumah berbulan-bulan, bertahun-tahun, kan tidak mungkin. Tidak mungkin, walaupun pasangan kita yang paling kita cintai sekalipun, tidak mungkin kalau sudah menjadi bangkai, sudah menjadi mayat, tidak mungkin kita menyimpannya di rumah. Tidak mungkin. Nah, itu menunjukkan tadi bahwa manusia itu asal mulanya dari air yang menjijikkan dan berakhir menjadi bangkai jasad yang kotor. Dan antara keduanya, artinya sepanjang dia hidup, kemana-mana dia membawa kotoran dalam dirinya. Kita semuanya dalam kita beraktivitas seperti ini kan, ada kotoran dalam perut kita, ada sisa-sisa makanan dalam perut kita, dalam diri kita. Jadi ini teguran, pengingat untuk kita semuanya, bahwa apapun kita hari ini, siapapun kita hari ini, asal kita adalah dari air yang menjijikkan. Akhir kita nanti adalah menjadi mayat, menjadi jenazah qadirah yang orang gak sudi untuk mendekatinya. Dan sepanjang kita mulai diciptakan sampai kita mati, di tengah-tengah kita hidup itu, kemana-mana kita membawa kotoran. Maka tidak ada yang membuat kita terhormat, mulia, kecuali ilmu yang Allah berikan kepada kita, kecuali pengetahuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita.
Kalau sudah berasal dari sesuatu yang kotor, berakhir dengan sesuatu yang hina, sesuatu yang buruk, kalau sampai tidak punya ilmu juga, ya tidak ada sesuatu yang membuat kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka min ayyi syai'in khalaqa ini mengingat dari mana kita diciptakan, dari bentuk apa kita dimunculkan atau diciptakan oleh Allah, itu seharusnya membuat kita menjadi rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan makhluk, tidak merasa lebih, tidak merasa punya kelebihan atau keistimewaan. Min nutfatin khalaqahu, bahwa manusia itu dari sperma dia diciptakan, faqaddarahu, kemudian ditetapkan takdirnya, kemudian ditentukan. Jadi sejak diciptakan di dalam rahim ibunda, kemudian Allah berikan takdir kita, Allah tentukan takdir kita. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang panjang tentang penciptaan kita, bahwa manusia diciptakan 40 hari berupa nutfah, kemudian 40 hari berikutnya berupa alaqah dan seterusnya itu. Begitu sudah 4 bulan, yursalu ilaihil malak. Kemudian ketika kita berada dalam rahim usia 4 bulan, maka malaikat diutus untuk mencatat takdir yang sudah Allah tetapkan, untuk mencatat ajalnya, mencatat rizkinya, mencatat apakah nanti dia bahagia atau sengsara. Jadi itu makna faqaddarahu, dan Allah takdirkan. Atau makna faqaddarahu yang lain, yaitu Allah susun. Ketika manusia berada di dalam rahim, disusun anggota tubuhnya, kepala, badan, tangan, kaki dan seterusnya, itu Allah Ta'ala susun di dalam ketika masih kita berada dalam rahim ibunda. Maka yang menarik di sini menggunakan huruf fa. Nah, fa itu artinya terus lanjut. Begitu Allah ciptakan, nanti tidak berselang lama Allah akan bentuk kita menjadi apa? Tsumma sabila yassara. Kemudian jalannya dimudahkan. Jalan apa yang dimudahkan? Penafsirannya ada beberapa. Di antaranya adalah jalan keluar kita, yaitu proses kelahiran kita dimudahkan oleh Allah. Nah, di sini menggunakan kata tsumma karena dari penciptaan, dari awal kita diciptakan, kemudian kita dibentuk, setidaknya membutuhkan waktu kurang lebih 9 bulan 10 hari. Maka di sini menggunakan kata tsumma. Tsumma itu artinya kemudian, dan dia ada jeda, ada jarak yang cukup panjang. Jadi minimal 9 bulan atau bahkan kurang dari itu 6 bulan. Tsumma sabila yassara, kemudian jalan untuk kita dimudahkan oleh Allah. Penafsiran pertama adalah jalan keluar kita, yaitu Allah mudahkan kita untuk dilahirkan, dikeluarkan dari perut ibunda kita. Atau makna yang lain, tsumma sabila yassara, kemudian Allah mudahkan jalan kita untuk hidup. Allah berikan kita petunjuk untuk kita diarahkan oleh Allah menuju takdir terbaik kita. Makanya dalam hadis, i'malu, bekerjalah, beraktivitaslah, beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap dari kita akan dimudahkan menuju takdir kita masing-masing. Jadi ketika dalam rahim kita sudah ditentukan takdir kita masing-masing, begitu kita dilahirkan di dunia, Allah akan membimbing, mengarahkan kita menuju takdir kita, menuju apa yang sudah Allah takdirkan. Kemudian setelah hidup, menjalani kehidupan, tsumma sabila yassara, tsumma amatahu, kemudian meninggal. Kemudian manusia itu mati, fa'aqbarahu, maka manusia itu dikuburkan. Lihat, ayat yang menjelaskan tentang perjalanan hidup manusia dari mulai awal diciptakan, kemudian dilahirkan, kemudian diberikan petunjuk untuk hidup di dunia ini dengan benar, dengan baik, kemudian meninggal. Ayatnya tidak panjang-panjang, hanya beberapa kata. Min nutfatin khalaqahu faqaddarahu tsumma sabila yassarahu tsumma amatahu. Jadi ayatnya tidak panjang. Ayat yang menjelaskan tentang kehidupan kita di dunia dari sejak diciptakan sampai meninggal, ayatnya tidak panjang. Artinya apa? Bahwa kehidupan kita di dunia ini ya memang tidak panjang.
memang pendek. Diciptakan, dilahirkan, menjalani kehidupan, mati. Dan begitulah gambaran kita hidup di dunia. Berapapun usia yang Allah Ta'ala berikan, tetap Allah menyebutnya dengan pendek. Tidak ada yang panjang untuk kehidupan kita di dunia ini. Tambah sedikit lagi. Tsumma amatahu fa'akbarah. Kemudian menggunakan kata tsumma. Artinya orang menjalani kehidupan dulu, baru tsumma, kemudian dia nanti akan dimatikan oleh Allah. Setelah seseorang dimatikan, ketika ajalnya sudah datang, dimatikan, fa'akbarahu, maka dia dikuburkan. Di sini menggunakan kata akbara, bukan faqbara, bukan dia mengubur dirinya sendiri, tapi dia dikuburkan. Jadi yang pertama yang kita sampaikan di sini, lihat di surah Abasa ini banyak sekali huruf fa, thumma, fa, itu menunjukkan apa yang namanya siklus ya. Jadi prosesnya dari satu ke yang berikutnya, apakah ini secara langsung atau ada jedanya, ada jaraknya, Allah menggambarkan dengan huruf fa atau thumma. Kalau hurufnya huruf fa, dia langsung setelah ini langsung ini diciptakan, kemudian ditakdirkan, diberikan takdirnya, kemudian menggunakan kata thumma, ada jedanya. Termasuk kematian di sini juga menggunakan kata thumma, karena orang menjalani kehidupan juga ada jedanya. Berapa? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun atau berapa? Maka menggunakan kata thumma. Amatahu, ketika ajalnya sudah cukup, sudah sampai, maka dia akan diwafatkan. Kalau sudah wafat, meninggal, fa'akbarahu, maka dia akan dikuburkan. Jadi ini katanya menggunakan kata akbaro, bukan kobaro. Makanya di sini kita sampaikan bahwa kita manusia itu ketika meninggal dikubur, itu ada sebuah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan, sebuah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Kita tidak diperlakukan seperti makhluk Allah yang lain, tidak diperlakukan seperti kucing, seperti kambing atau yang lain. Jadi ketika ada yang meninggal, kemudian ada yang mati, kemudian dibiarkan. Ada yang mati kemudian cukup digali tanah, hanya sebentar dangkal kemudian ditutup. Tidak. Kita begitu sudah meninggal, Masya Allah, mengurusnya panjang. Mulai dari dibersihkan, dimandikan, diberikan kain kafan, dibuatkan lubang yang cukup, sekiranya tidak terlalu sempit, tidak terlalu lebar, kemudian ditutup dengan rata. Ya, itu pemulihan yang Allah Ta'ala berikan. Jadi manusia yang ketika meninggal dikubur itu adalah sebuah kenikmatan, atau minimal itu kemuliaan dari Allah kepada manusia. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak turun Adam, yaitu manusia. Walaupun tercipta dari sesuatu yang hina, ketika meninggal tidak ada itu yang meninggal dibiarkan terbengkalai, tidak diurus, tidak ada. Tetap diurus dengan baik. Walaupun orang jahat sekalipun, walaupun terkenal jahat sekalipun, ketika meninggal juga pasti diurus, dikuburkan dengan baik. Maka penguburan itu bagian dari cara Allah memuliakan manusia, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Jadi manusia itu keluar dari rahim ibu, kemudian nanti akan masuk ke rahim bumi. Nah, ayat tentang perjalanan hidup tadi sudah kita sampaikan, manusia pendek. Ayat tentang perjalanan hidup manusia, ayatnya pendek-pendek. Itu menunjukkan bahwa kehidupan manusia di dunia juga pendek, tidak ada yang panjang. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian ketika manusia sudah meninggal, maka manusia itu dibangkitkan oleh Allah. Makanya ada seorang penyair yang mengatakan, kalau seandainya orang yang meninggal itu tidak dibangkitkan, tidak ditanya, tidak dihisab, maka kematian itu sesuatu yang indah. Kematian itu sesuatu yang melegakan. Tapi sayangnya ketika kita meninggal nanti, kita akan dibangkitkan, kita akan diberikan buku catatan amal, kita akan dihisab, kita akan dimizan, dan ujung-ujungnya adalah surga atau neraka. Jadi kalau seandainya kematian itu adalah akhir kehidupan kita yang sebenarnya, maka sungguh kematian itu sesuatu yang didambakan orang lain. Semua orang. Masalahnya setelah meninggal kita akan menghadapi ujian yang jauh lebih besar, yaitu tentang hari akhirat. Kalla lamma yaqdi ma amarah, bahwa orang kafir itu, manusia itu tidak ada yang menjalankan kewajibannya kepada Allah dengan benar. Jadi tidak ada
yang menjalankan kewajibannya kepada Allah dengan benar. Imam Mujahid rahimahullah belum mengatakan la yaqdi ahadun abadan kullama aftaradha alaihi. Tidak ada seorang pun yang menjalankan semua yang diwajibkan oleh Allah kepadanya dengan sempurna, tidak ada. Kecuali baginda Rasulullah SAW. Selain itu, mesti banyak kekurangannya. Bahkan sekedar untuk mensyukuri nikmat Allah saja, kita juga tidak sepenuhnya, tidak sempurna dalam mensyukuri nikmat Allah. Maka ya ini yang bisa disampaikan, semoga menjadi pengingat untuk kita semuanya beberapa ayat ini, bahwa kita diminta untuk merendahkan diri kita, bersikap tawadhu, tidak membanggakan diri, tidak menyombongkan diri, karena kita bukan siapa-siapa, karena kita tercipta dari sesuatu yang tadi disampaikan, sesuatu yang hina, dan berakhir dengan tubuh atau jasad yang juga hina, yaitu jenazah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.